Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Listiani. Dalam video ini saya akan membahas tentang saham syariah. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video ini, yaitu pengertian saham syariah, landasan hukum saham syariah, instrumen saham syariah, perbedaan saham syariah dan saham konvensional di pasar modal, mekanisme operasional saham syariah di Indonesia, dan contoh kasus saham syariah. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian saham syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syariah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharapkan. Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik. Saham menurut Dewan Syariah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk dalam yang memiliki hak-hak istimewa. Landasan hukum saham syariah. Hukum mengenai saham syariah belum ada secara jelas dan pasti di dalam Al-Quran dan hadis. Maka, para ulama dan fuqaha kontemporer berusaha untuk menemukan rumusan kesimpulan hukum tersendiri dengan cara ijtihad mengenai saham ini. Para fuqaha kontemporer berselisih pendapat dalam memperlakukan saham. Sebagian membolehkan transaksi jual beli saham dan ada juga yang tidak membolehkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, bermuamalah dengan melakukan kegiatan transaksi tersebut hukumnya boleh karena pemilik saham adalah mitra dalam perseroan sesuai dengan saham yang dimilikinya. Pendapat para ulama yang memperbolehkan jual beli saham serta pengalihan kepemilikan porsi suatu surat berharga berdasarkan pada ketentuan bahwa semua itu disepakati dan diizinkan oleh pemilik porsi lain dari suatu surat berharga. Keputusan Muktamar ke-7 Majma' Fiqih Islami tahun 1992 di Jeddah juga menyatakan bahwa boleh menjual dan menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia dalam Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 2003 telah merumuskan bahwa jual beli saham adalah boleh dilakukan. Instrumen saham syariah terdiri dari saham, emiten, pasar primer, dan pasar sekunder. Ada beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh instrumen saham syariah ini, yaitu yang pertama, kaidah syariah untuk saham. Kaidah syariah untuk saham haruslah bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas. Kemudian haruslah bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara publik. Tidak boleh ada pembedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak. Seluruh keuntungan akan dibagi hasil dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi. Dan investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi. Yang kedua, kaidah syariah untuk emiten, yaitu yang pertama, produk atau jasa yang dihasilkan harus dalam kategori halal. Yang kedua, hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim. Yang ketiga, tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar maupun maisir. 3. Kaidah syariah untuk pasar primer. Yang pertama, semua akad harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. Yang kedua, tidak boleh menerbitkan efek utang untuk membayar kembali utang. Yang ketiga, dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan diterima oleh perusahaan. Yang keempat, hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek
dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu. Selanjutnya adalah kaidah syariah untuk pasar sekunder. Yang pertama, semua efek harus berbasis pada transaksi yang real atas produk dan jasa yang halal. Kedua, tidak boleh membeli efek utang dengan dana dari utang atau menerbitkan surat utang. Ketiga, tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indeks. 4. Tidak boleh memperjualbelikan hasil yang diperoleh dari suatu efek walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. 5. Tidak boleh melakukan transaksi mudharabah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. 6. Tidak boleh melakukan penawaran palsu dalam transaksi. Ada beberapa perbedaan antara saham konvensional dengan saham syariah di pasar modal. Antara lain, yang pertama, saham konvensional dapat diperdagangkan kapan saja di pasar sekunder tanpa memerlukan persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham. Sedangkan saham syariah dengan kontrak mudharabah dan musyarakah ditetapkan berdasarkan persetujuan Rabbul Mal dan perusahaan sebagai mudarib untuk suatu periode tertentu. Perbedaan yang kedua, saham syariah seringkali dianggap tidak liquid karena batasan periode kontrak yang mengikat. Sedangkan saham konvensional lebih liquid dan atraktif karena dapat dijual kapan saja. Mekanisme operasional saham syariah di Indonesia. Prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah di Indonesia tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah ataupun non-syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Menurut Al-Habsyi, pasar modal syariah dalam konteks saham syariah pada dasarnya tidak boleh mengandung transaksi ribawi, transaksi gharar, dan juga tidak boleh bergerak pada sektor yang diharamkan oleh syariah. Pasar modal ini seharusnya bebas dari transaksi yang tidak beretika seperti manipulasi pasar, insider trading, dan short selling. Transaksi pembelian dan penjualan saham di pasar modal syariah tidak boleh dilakukan secara langsung dan dilarang dalam Islam. Hal tersebut dikarenakan pada penjualan saham di pasar modal konvensional, investor membeli dan menjual saham secara langsung dengan menggunakan jasa broker atau pialang, sehingga memungkinkan bagi para spekulan untuk mempermainkan harga. Hal ini mengakibatkan perubahan harga saham sudah ditentukan oleh kekuatan pasar, bukan karena nilai intrinsik saham itu sendiri. Oleh karena itu, emiten memberikan otoritas kepada agen di lantai bursa pada proses perdagangan saham syariah. Lalu, agen tersebut bertugas mempertemukan antara emiten dan calon investor, namun bukan untuk menjual dan membeli saham secara langsung. Pada tahapan berikutnya, saham tersebut dijual atau dibeli karena sahamnya memang tersedia dan berdasarkan prinsip first come first serve. Pada saham syariah dikenal dengan istilah proses pemurnian pendapatan non-halal. Proses pemurnian ini dilakukan hanya pada perusahaan yang halal, namun diragukan pada pendapatan non-halalnya. Dalam saham syariah dikenal yang namanya proses screening. Proses screening saham syariah dilakukan untuk menentukan saham-saham yang tidak bertentangan dengan kriteria syariah di pasar modal. Proses screening ini dilakukan oleh OJK bersama-sama dengan DSN MUI. Saham-saham yang terpilih memenuhi kriteria syariah akan dimasukkan dalam daftar efek syariah atau DES. Daftar efek syariah akan dilakukan pembaruan selama 6 bulan sekali, yakni pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Artinya, penghuni DES akan selalu berubah di setiap periodenya. Ada yang dikeluarkan dan ada juga yang dimasukkan dalam daftar efek syariah. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 4 tahun 2003, dijelaskan kriteria saham syariah adalah perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak dalam perjudian dan sejenisnya, perdagangan yang dilarang, jasa keuangan yang mengandung unsur riba, perusahaan yang mengandung unsur jual beli gharar dan maisir,
perusahaan yang memproduksi barang-barang yang haram menurut ketentuan syariat Islam, dan barang-barang yang dapat merusak moral masyarakat, serta transaksi yang menggunakan penyuapan atau riswah. Inilah kriteria saham-saham syariah kalau dilihat dari jenis usahanya. Sedangkan pemilihan saham yang sesuai dengan kriteria syariah berdasarkan dari kesehatan keuangan perusahaan adalah total utang perusahaan yang berbasis bunga bila dibandingkan dengan total aset tidak melebihi dari 45%, sedangkan pendapatan non-halal perusahaan bila dibandingkan dengan total semua pendapatan tidak boleh melebihi dari 10%. Saham-saham yang telah terpilih sesuai dengan kriteria syariah dan masuk dalam daftar efek syariah akan dikelompokkan dalam 3 indeks saham syariah yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Ketiga pengindeks tersebut adalah Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI, Jakarta Islamic Index atau JII, dan Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Ini adalah gambaran proses screening daftar syariah, di mana dapat dilihat dari screening bisnis ada syaratan yang harus dipenuhi, begitu juga dengan financial screening. Setelah kedua screening ini dilalui, barulah saham-saham yang sudah diseleksi terdaftar dalam daftar efek syariah. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Indeks Saham Syariah Indonesia telah ada di Bursa Efek Indonesia sejak pertengahan tahun 2011. Saham-saham yang masuk dalam indeks ISI ini adalah seluruh dari saham syariah yang terdapat dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK secara periodik 6 bulan sekali. Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index berada di pasar modal Indonesia pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 3 Juli. Saham-saham yang tergabung dalam indeks ini hanyalah terdiri dari 30 saham syariah yang terdapat dalam daftar efek syariah. Ke-30 saham Jakarta Islamic Index adalah saham-saham yang paling liquid ditransaksikan di Bursa Efek Indonesia. Konstituen Jakarta Islamic Index juga akan dilakukan pembaruan secara periodik pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Adapun kriteria likuiditas saham Jakarta Islamic Index adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam indeks JII adalah saham ISI yang sudah tercatat paling tidak selama 6 bulan terakhir. Kedua, dipilih sebanyak 60 saham dari ISI yang diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar paling tinggi selama 1 tahun periode pasar terakhir. Ketiga, dari 60 pasar tersebut kemudian dipilih sejumlah 30 saham yang berdasarkan kepada rata-rata nilai transaksi harian di pasar reguler paling tinggi. 30 saham inilah yang akan menjadi penghuni JII. Ketiga, Jakarta Islamic Index 70. Jakarta Islamic Index 70 merupakan salah satu indeks saham syariah yang diluncurkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2018. Perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Jakarta Islamic Index 70 adalah 70 saham syariah yang paling liquid yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Indeks JII juga dilakukan pembaruan selama 2 kali dalam setahun ini, yakni pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan untuk menentukan daftar peserta indeks JII 70 adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang masuk dalam indeks JII 70 adalah saham ISI yang sudah tercatat paling tidak selama 6 bulan terakhir. Kedua, kemudian dipilih sebanyak 150 dari ISI yang diurutkan berdasarkan rata-rata kapitalisasi pada pasar perusahaan selama 1 tahun terakhir. Ketiga, dari 150 saham perusahaan tersebut kemudian dipilih 70 saham yang diurutkan berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian yang paling tinggi di pasar reguler. Ke-70 saham tersebutlah yang akan menjadi penghuni dari indeks JII 70.
Saham yang terdaftar di pasar modal tidak semuanya memenuhi prinsip syariah. Oleh karena itu, Bursa Efek bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management dengan mengembangkan suatu indeks untuk menyaring saham-saham yang layak dianggap memenuhi prinsip-prinsip syariah. Indeks ini disebut dengan Jakarta Islamic Index atau JII. Saham yang dikategorikan mendekati prinsip syariah adalah saham perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas haram seperti riba, gharar, judi, pornografi, memproduksi serta memperjualbelikan minuman keras, rokok, dan lain sebagainya. Di Indonesia, saham-saham yang memenuhi prinsip syariah baik dari segi jenis maupun operasional usahanya tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan diperdagangkan di Bursa Efek. Investor yang memiliki kemampuan sendiri berinvestasi langsung ke instrumen saham dan dapat memilih saham di dalam daftar JII tersebut. Saham-saham yang memenuhi kriteria indeks saham syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang oleh syariah. Kemudian, usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi yang beroperasi secara konvensional. Juga termasuk usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram berdasarkan hukum Islam. Juga usaha yang memproduksi, mendistribusi, atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat merugikan. Contoh kasus saham syariah. Ada beberapa contoh kasus pada saham syariah. Kasus ini terjadi karena pertentangan antara teori dan praktik pada saham syariah sendiri, serta pertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kasus-kasus tersebut antara lain yang pertama, saham syariah yang boleh masuk ke JII diisyaratkan memiliki nilai ketidakhalalan maksimal sebesar 15%. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, pada proses jual beli saham syariah, para pemain saham akan membeli saham jika harga saham sedang turun dan akan menjualnya pada saat harga naik. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai etika dalam Islam. Islam juga melarang untuk menikmati keuntungan di atas kerugian orang lain. Pada prinsipnya, saham itu nilainya adalah 1:1. Jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lainnya akan mengalami kerugian. Jika salah satu pihak mendapatkan keuntungan, maka pihak lainnya akan mengalami kerugian. Begitu juga seterusnya, sehingga keberadaan saham syariah ini juga masih dalam perdebatan para ulama. Yang ketiga, pada saham syariah, sebagian investor sengaja melempar harga saham sehingga harganya menjadi jatuh karena terlalu banyak penawaran. Pemilik saham yang kecil kemudian segera menjual kembali saham dengan harga yang sangat murah karena khawatir harga saham tersebut akan semakin jatuh dan mereka semakin rugi. Pada akhirnya, harga saham akan terus turun. Pada saat itu, investor besar akan berkesempatan untuk membelinya kembali dengan harga yang sangat murah, dengan harapan akan bisa meninggikan kembali harga saham tersebut dengan banyaknya permintaan. Hal ini menyebabkan para investor besar tersebut mengalami keuntungan yang sangat besar dan para investor kecillah yang menanggung kerugiannya dikarenakan perbuatan para investor besar yang berpura-pura melempar kertas saham. Sekian penjelasan dari saya tentang saham syariah. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.